Maka urip iku urup. Hidup haruslah bercahaya. Dengan apa? Dengan ilmu dan iman. Iman itu apa? Dalam konteks ini adalah kesadaran hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat, semoga kita semua senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan sempurna. Ada sebuah pesan singkat tentang kehidupan ini dari Syekh Sunan Kalijogo, di mana satu pesan singkat ini sangatlah memberikan makna yang luas untuk keberhasilan hidup kita. Bahasanya sangat sederhana sekali, yaitu urip iku urup. Hidup itu bercahaya. Makna sederhananya adalah bahwa diri kita harus bercahaya. Sebagaimana layaknya cahaya, maka cahaya itu sifatnya terang. Dan pasti terang itu menerangi, di mana lawan katanya itu adalah gelap. Para sahabat, sebelum kita membahas tentang hal ini, maka saya teringat dengan sebuah cerita dari Mbah Yai Maimun Zubair, Allahumma yarham. Suatu ketika ada seorang wanita sowan kepada beliau, di mana wanita itu sudah punya keluarga dan punya anak. Kedatangan seorang wanita itu dengan wajah yang kusut dan lesu. Maka di hadapan Mbah Maimun, si wanita itu bercerita tentang keluhan-keluhan dalam keluarganya. Dia mengadukan seluruh kecamuk dalam batinnya tentang keadaan keluarganya. Bahkan si wanita itu sempat minta pendapat Mbah Mun tentang perceraian. Jadi maunya si wanita itu minta cerai. Mau cerai gitu dengan suami. Pasalnya si wanita itu dalam keluarganya itu sangat tidak harmonis sekali. Yang memegang kendali usahanya itu malah si wanita itu. Suaminya kerjanya hanya keluyuran saja tiap hari. Begadang tidak jelas di luar. Pagi-pagi berangkat, sore pulang dengan penuh kecapean. Tahu-taunya cuma mau makan. Malam lagi keluar lagi. Malamnya keluar lagi. Entah datangnya jam berapa, tidak jelas juga. Terus tiap hari seperti itu keadaan suaminya. Dan si wanita itu sangat mengeluh sekali. Di hatinya bercokol sejuta masalah, gejolak dalam keluarganya. Dia mengurus anaknya yang lagi sekolah. Setelah itu dia bekerja tiap hari dan dia mengurus rumah tangganya. Dia memasak dan lain sebagainya. Jadi seluruh kebutuhan rumah tangga si wanita itulah yang menjadi tumpuannya. Si suaminya begadang tidak jelas, keluar tidak jelas, kerja tidak kerja. Maka dengan penuh emosi si wanita itu mengadukan semuanya kepada Mbah Mun. Namun dengan sabar dan kelembutan, Mbah Mun itu memberikan wejangan kepada si wanita itu. Dengan halus sekali, lembut sekali, dengan penuh kasih dan sayang. Nah, kalau bisa kamu jangan sampai bercerai. Sebenarnya begini, kebutuhan kamu terhadap suami kamu itu ada dua.
Yang pertama kebutuhan sekunder dan yang kedua adalah kebutuhan primer. Tapi primer inilah yang sangat penting bagi kamu, yang tidak bisa kamu dapatkan dari orang lain selain dari suami kamu. Kalau kebutuhan sekundernya itu hanya kepentingan sesaat, kepentingan kehidupan di dunia ini. Seperti kebutuhan sekunder kamu terhadap suami kamu, ya kasih sayang dari suami kamu, kemudian perlindungan dari suami kamu, kemudian nafkah dari suami kamu. Jadi itu kebutuhan sekunder yang hanya kamu butuhkan sesaat hidup di alam dunia ini. Tapi nak, kamu harus tahu bahwa ada satu hal yang lebih penting daripada itu semua, yang merupakan kebutuhan primer kamu terhadap suami kamu dan tidak bisa kamu dapatkan dari orang selain suami kamu, siapapun, yaitu ridhonya suami kamu. Ridhonya suami kamu itu adalah tiket menuju surga. Surgamu itu ada di suami kamu. Hanya satu yang kamu butuhkan dari suami kamu, yaitu suami kamu ridho kamu menjadi istri. Suami kamu senang kamu menjadi istri. Hanya dengan itu kamu sudah mendapatkan tiket kebahagiaan yang abadi di surga, yang tidak bisa kamu dapatkan dari orang lain, sekalipun itu dari orang tua kamu. Karena semenjak kamu menjadi istri seseorang, maka surgamu ada di suamimu itu. Maka itulah yang terpenting. Kalau sekunder kebutuhan sekarang, bolehlah kamu berharap, tapi itu hanya kebutuhan sekarang. Kebutuhan di dunia yang sesaat ini dan kebutuhan kamu yang abadi di akhirat hanya bisa kamu dapatkan dari ridhonya suami. Para sahabat yang dirahmati Allah, ternyata sangat luar biasa sekali, tidak bisa ditebak apa yang beliau sampaikan. Si wanita itu sangat terkejut sekali mendengar pemaparan, mendengar wejangan dari Mbah Mun tadi. Namun anehnya, di hati si wanita itu bergetar, seolah getaran itu melunturkan seluruh kotoran-kotoran yang ada di hati. Ringkas cerita, si wanita itu pulang ke rumahnya. Selama di jalan, dia terus merenungi apa yang diwejangkan oleh beliau, Mbah Mun. Hatinya sangat gundah sekali. Tapi anehnya, semua permasalahan yang ada sebelumnya itu sekarang tergantikan dengan sebuah pertanyaan. Apakah suami saya sudah ridho saya menjadi istri? Jadi dalam pikirannya seolah-olah dia terbius oleh wejangan Mbah Mun tadi. Jadi yang ada dalam pikirannya itu, apakah suami saya ridho saya menjadi istri? Terus sesampainya di rumah dia merenung, dia bermuhasabah, dia mengeja setiap kalimat yang disampaikan oleh beliau, Mbah Mun. Tapi anehnya hatinya tidak bisa mengelak lagi. Setiap ia mau memberikan argumen terhadap keadaannya, maka yang muncul di hatinya itu adalah, apakah suami saya sudah ridho saya menjadi istri? Ringkas cerita, si suami datang. Maka si wanita itu langsung menyambut suaminya datang dan mencium tangannya, kemudian meminta maaf dengan penuh tulus kepada suami.
Yang biasanya suaminya datang, ngomel-ngomel, nuntut-nuntut semuanya, muring-muring juga. Dan sekarang dia benar-benar menyesal dan minta maaf kepada suami. Dan dia biarkan mas, saya yang bekerja, biarkan saya yang mengurusi anak, biarkan saya yang mengurusi rumah. Asalkan kamu ridho, saya menjadi istri kamu. Ringkas cerita, satu malam itu biasanya suaminya keluar lagi, keluyuran lagi, begadang lagi keluar. Akhirnya suaminya entah kenapa, dia hanya bengong dan termenung di rumah. Berdiam seorang diri, dan dia bertanya-tanya ini mengapa. Ringkas cerita, beberapa hari kemudian, 1-2 minggu kemudian, Mbah Mun kembali dikejutkan dengan hadirnya 2 orang tamu. Yang satu laki-laki dan yang satunya lagi perempuan. Pelan-pelan Mbah Mun mulai mengingat wajah si wanita itu. Akhirnya Mbah Mun mendahului bertanya, "Lah kamu tahu dong, ini siapa? Suami kamu yang baru tak?" Dan si istri itu menjelaskan bahwa ini mbah, suami saya yang saya ceritakan waktu itu. Akhirnya dia cerita kejadiannya. Sampai suaminya itu kembali menemukan dirinya sebagai suami. Jadi para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kiranya bisa kita tarik kesimpulan bahwa cahayai diri kita, terangi diri kita, terangi dada kita, buanglah kegelapan-kegelapan dalam diri kita. Maka secara otomatis kita akan mencahayai orang-orang di sekitar kita. Istri atau suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Insya Allah semuanya akan tercahaya. Maka benarlah kiranya apa yang dipesankan oleh Syekh Sunan Kalijaga. Urip iku urip, hidup itu bercahaya, hidup itu terang. Maka ia akan menerangi dirinya dan secara otomatis akan menerangi orang lain. Apakah kiranya cahaya itu? Dari cerita itu, insya Allah para sahabat semuanya sudah bisa menyimpulkan apakah yang dimaksud cahaya itu, yaitu ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Al-ilmu nurun wal jahlu zulmun. Ilmu itu cahaya dan kebodohan itu gelap. Jadi ilmu itu cahaya, kebodohan itu kegelapan. Jadi caranya menerangi kegelapan hanyalah mendatangkan cahaya. Satu-satunya cara menyingkap kegelapan itu hanyalah cahaya. Jadi kalau kegelapan didatangi cahaya, maka akan terang. Tapi kalau cahaya didatangi kegelapan, nggak akan ikut gelap. Maka urip iku urup. Hidup haruslah bercahaya. Dengan apa? Dengan ilmu dan iman. Iman itu apa? Dalam konteks ini adalah kesadaran hati. Jadi hati-hatilah menyalahkan orang lain. Terlebih kita sadari dulu siapa diri kita. Apakah kita sebagai anak? Apakah kita sebagai istri? Apakah kita sebagai suami? Apakah kita sebagai saudaranya saudara? Apakah kita jadi tetangganya tetangga? Sadari dulu posisinya. Ketahui dulu ilmunya. Maka di situ kita akan mengetahui bagaimana kita seharusnya. Jangan terlebih dahulu menyalahkan orang lain. Insya Allah dengan kesadaran kita, orang lain akan tercerahkan oleh cahaya kesadaran kita.
Maka dari itu teruslah kita bermuhasabah dalam upaya memetik hikmah dari setiap makna-makna kehidupan. Semoga Allah terus membukakan pintu-pintu cahaya untuk diri kita semua. Para sahabat yang dirahmati Allah, semuanya bermula dari rumah tangga. Maka semenjak peristiwa itu, mereka kembali masing-masing membenahi diri mereka, sehingga Allah mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Kini rumah tangganya diangkat oleh Allah derajatnya, diberikan kehidupan yang penuh dengan bahagia, penuh dengan kelimpahan, dan kiranya seluruh pintu-pintu rizkinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.